Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Duduk anak soleh. Jawabannya apa? Siap. Duduk anak soleh. Siap. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita banyak nikmat. Di antara nikmat itu, Allah mengizinkan kita untuk bisa duduk bersimpuh, belajar bagaimana tentang tata cara sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana solat adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Ibadah yang sangat penting, ibadah yang agung. Bahkan yang pertama kali dihisab nantinya di akhirat adalah tentang solat. Sehingga bersyukurlah kita kepada Allah. Allah mudahkan kita bisa belajar bagaimana sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebelum kita mulai, Ustadz absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Langsung yang tidak hadir saja. Siapa? Tidak hadir siapa? Siapa? Zaid, Wesh, dua saja. Lipi, ya, yang tidak hadir semoga Allah mudahkan lain kali untuk bisa belajar kembali di majelis kita ini, amin. Yang lainnya semua hadir ya, Ustaz hadirkan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat gerakan-gerakan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti gimana, Bang? Berarti kita salat itu harus persis sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Maka kita nggak boleh salat itu ngarang-ngarang, harus melihat sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Nah, dari sisi solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua sisi. Berapa, Bang? Berapa? Dua sisi. Sisi pertama adalah sifat bacaan solat Nabi. Sifat apa? Bacaan solat. Yang kedua, sifat gerakan solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas pada sifat bacaan salat Nabi SAW, tapi fokus saja kepada sifat gerakan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semuanya Ustaz harapkan bisa memperhatikan dengan baik, sehingga nanti terakhir akan ada satu orang yang tampil, yang apabila kita melihat dia, kita akan melihat dia bagaimana benar atau tidak dia telah mempraktekkan apa yang Ustaz ajarkan tadi. Fahim tum? Baik, praktek gerakan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat dan menghadap ke sutra. Jadi berdiri menghadap ke kiblat. Berdiri menghadap ke kiblat dengan memandang pandangannya ke tempat sujud. Kemana pandangannya? Ke tempat sujud. Berdiri tegap, berdiri, pandangannya melihat tempat sujud. Dan kakinya membuka sebesar bahunya. Jadi kalau bahunya sebesar ini perkiraan Ustadz, maka sebesar itulah dia membuka kakinya. Kenapa? Kalau dia tidak cocok, contoh, badannya sebesar ini, kakinya dibuka seperti ini, nanti kalau dia sholat berjamaah maka orangnya akan seperti ini. Nah, tidak pas. Atau kalau orang selalu besar kakinya dan badannya kecil sehingga orang lain bahunya tidak nempel kepada kawannya. Nah, jadi caranya gimana? Ketika kita berdiri, bukaan kakinya ingat sebesar
bahu kita. Nah, jadi ketika saf dengan kawan akan merapat dengan kawannya. Coba contoh, antum sini. Antum buka kakinya sebesar badan antum juga. Nah, jadi ketika di saf bahunya dan kakinya gabung. Coba kalau misalkan nggak cocok, sehingga tidak dapat bergabung. Nah, itu dia. Silakan. Kemudian berdiri menghadap ke arah kiblat, kaki dibuka sebesar bahu. Kemudian kita menggunakan sutra. Ini sutra yang kita maksud. Sutra adalah pembatas yang terletak di depan kita sholat. Agar apa? Agar tidak ada orang yang melintasi di depan kita dan mengganggu kekhusyukan sholat kita. Makanya sutra itu wajib bagi pertama seorang yang mau sholat sendirian. Paham? Kalau kalian mau sholat sendirian harus pakai sutra. Kedua, sutra itu wajib bagi seorang imam. Kalau dia imam, dia pakai sutra, kemudian makmumnya tidak perlu pakai sutra, karena sutronya makmum adalah sutronya yang dipakai oleh imam. Paham? Jadi ini harus dilakukan sutra ini kalau kita sholat sendirian. Kemudian Ustadz, gimana ukuran kita berdiri dengan sutra? Ukuran kita berdiri meletakkan sutra di depan adalah 3 hasta. Ini hasta namanya, dari sini sampai sini. Nampak? Ini hasta. Hasta dewek-dewek kata orang Jambi. Hasta kita sendiri ya. Jangan hasta orang lain, nanti beda. Nah, ini hasta Ustaz. Kita hitung ya. 3 hasta. 1 2 3. Nah, pas di sini. Nah, kalau sudah 3 hasta, ketika sujudnya pasti dia pas. Pasti dia akan pas. Nah, itulah dia yang dimaksud 3 hasta ukuran berdirinya kita dengan apa tadi? Sutronya. Kemudian sutronya itu bagaimana Ustadz? Harus bagaimana dan bagaimana? Nah, sutro dia boleh seperti ini, kayu atau dinding masjid atau tiang masjid atau mimbar atau kipas angin, apa saja benda boleh. Bahkan di belakang orang juga boleh. Tapi jangan di depan orang. Ini namanya sujud di depan orang, nggak boleh. Tapi di belakang orang boleh. Dan sutro itu tidak punya maksimal tingginya berapa. Tapi rendahnya adalah seperti kurang lebih pelana unta. Apa namanya ini? Tempat duduknya unta. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti yang ada kita lihat ini. Jadi lebarnya juga tidak mesti mau harus lebarnya tombak saja juga boleh, walaupun dia kurus. Tapi boleh. Paham Tom? Nah, ini poin yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Nah, mulailah kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam mengangkat tangan, gerakannya gimana Ustadz? Ada 3 cara. Wes, berapa tadi? Mana Wes ini? Ada 3 cara. Cara yang pertama, gerakan takbir dengan gerakan tangan. Yang pertama adalah serempak, ucapan dan gerakan. Contoh begini. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Dan Nabi SAW juga terkadang mengangkat tangan dulu baru takbir. Mengangkat tangan dulu baru takbir, seperti ini. Allahu Akbar. Ini juga boleh, kedua. Cara yang ketiga adalah takbir dulu baru ngangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, jadi ada 3 cara. Cara pertama adalah serempak, Allahu Akbar, ini yang sering kita gunakan. Cara kedua adalah tangan dulu baru takbir, Allahu Akbar, juga boleh. Dan cara ketiga dia takbir dulu, Allahu Akbar, baru dia mengangkat.
Yang sering kita gunakan poin yang pertama, yakni serempak Allahu Akbar. Nah, kemudian cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah telapak tangan, perhatikan, telapak tangan menghadap ke arah kiblat begini. Jangan begini, Allahu Akbar, jangan salah. Tapi begini, menghadap kiblat. Kemudian tangannya tidak terlalu rapat seperti ini. Tidak. Dan tidak juga terlalu renggang seperti ini. Allahu Akbar, tidak. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, tapi buka saja biasa begini. Buka saja biasa. Perhatikan, buka biasa. Coba tangannya, coba tangannya gini. Nah, buka saja. Nah, semua sudah paham. Jadi tangannya tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, tapi biasa saja seperti ini dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian tingginya gimana, Ustaz? Tingginya Nabi SAW terkadang sampai ke bahu seperti ini, Allahu Akbar, atau sampai daun telinga, Allahu Akbar. Nah, kemudian tapi jangan salah, jangan pula satu kali takbirnya dia melakukan dua kali, satu ke telinga, satu ke bahu, Allahu Akbar. Nah, ini salah. Jangan, satu saja, tinggal pilih saja. Mau bahu saja silakan, atau sampai batas telinga saja juga silakan. Kemudian bersekedekap, taruh tangan kanan di atas tangan kiri. Jangan ke gini, ini kebalik. Tangan kanan di atas tangan kiri. Dan menjekapnya seperti ini ada dua cara. Boleh seperti ini, lihat, nanti harus praktiknya harus bisa. Boleh seperti ini, atau menggenggam seperti ini, atau menggenggam seperti ini. Nah, jadi ada dua cara. Boleh seperti ini, tangannya langsung seperti ini, atau digenggam seperti ini. Bisa? Nah, kedua-duanya boleh. Nah, kemudian hati-hati, jangan salah. Ada orang yang mengatakan betul, taruh di atas dada. Ini dada, di atasnya Allahu Akbar. Ini salah. Ini orang kedinginan namanya. Ini dah leher. Dada, ini dada kita. Ini juga termasuk bagian dada. Perut ini. Jadi di atas perut ini adalah dada. Jadi boleh kita seperti ini tanpa harus begini. Nah, ini Allahu Akbar. Ini juga termasuk dada. Gara-gara dia mau taruh di atas dada, sikutnya naik. Nah, ini termasuk kesalahan. Nah, ini dia takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Kemudian selanjutnya gerakan ruku. Gerakan ruku. Gerakan ruku, kita bertakbir Allahu Akbar. Gerakan ruku, yakni dia harus kepala dan punggungnya lurus. Kepala dan punggungnya lurus, lihat. Kepala dan punggungnya lurus. Jangan kepalanya mendungak ke atas begini. Jangan pula kepalanya terlalu turun begini, tapi begini, lurus. Lurus. Kemudian setelah kepala dan punggungnya lurus, tangannya, lihat, posisi tangannya mencengkeram. Jangan pula begini, Allah Akbar. Jangan, mencengkeram. Mencengkeram seperti ini. Kemudian tangan ininya gimana, Ustadz? Tangan lengannya ada dua cara. Boleh tangannya ini lurus seperti ini, boleh, atau dia dibengkokkan seperti ini. Kata Nabi SAW, seperti busur tanah. Busur tanah, busur apa? Busur panah, maaf. Busur panah, tahu busur panah? Nah, jadi dia agak membengkok seperti ini. Asalkan jangan tangannya ini melengket kepada perutnya, jangan lengket seperti ini. Tapi dia seperti ini. Tapi ingat, hati-hati kalau dia mau seperti ini, jangan sampai menyikut kawannya gini ya. Kasihan kawannya, kena perut kawannya nanti. Jadi secukupnya saja. Nah, begini. Nah, paham ya, ruku? Kita sudah ke ruku. Kemudian sedikit lagi, gerakan i'tidal. Gerakan i'tidal adalah ketika bangkit dari
ruku. Sami'allahu liman hamidah. Gerakannya boleh ketika sudah sami'allahu liman hamidah meletakkan tangannya ke samping. Atau cara yang kedua, sami'allahu liman hamidah langsung bersedekap. Ini juga boleh. Tapi umumnya di Indonesia khususnya memakai dengan tangannya di samping kanan. Tapi ingat, jangan juga berlebihan. Kadang ada yang berlebihan seperti ini. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini kesalahan. Jangan diayun-ayun. Ada juga yang orang yang sangat hati-hati juga salah. Contoh seperti ini. Sami'allahu liman hamidah. Wah, kaku banget. Ini juga enggak boleh. Enggak apa-apa. Dibiarkan saja, santai aja. Sami'allahu liman hamidah. Nah, walaupun dia bergerak sedikit enggak apa-apa. Dah, insyaallah paham. Kemudian selanjutnya, nanti hati-hati ya. Nanti siapa yang ditunjuk harus bisa mempraktekkan. Siapa nanti yang akan mempraktekkan? Nanti Ustaz akan tunjukkan, insyaallah. Kemudian masuk kita dari gerakan apa lagi? Coba gerakannya. Sujud. Sujud ketika sudah sami Allahu liman hamidah, lalu kita sujud. Sujud tentunya turun dulu. Allahu Akbar. Ada dua cara. Ada yang lutut duluan, Allahu Akbar, baru tangan. Ada yang tangan terlebih dahulu, Allahu Akbar. Nah, yang mana yang lebih benar? Allah alam, dua-duanya boleh. Kalau mau lutut terlebih dahulu boleh, tangan juga boleh. Namun yang lebih afdal dikatakan dalam kitab fikih Al-Wajiz, yang sunnah itu adalah tangan terlebih dahulu. Jadi tangan saja terlebih dahulu lebih afdal. Kenapa? Dia lebih terendam, tidak suaranya kuat. Karena Nabi SAW melarang turun untuk sujud dengan suara yang menderum, seperti menderumnya unta yang turun. Nah, sedangkan kita ketika kita sujud, yang mana yang lebih tidak berbunyi? Lutut dulu? Apa tangan dulu yang lebih tidak berbunyi? Tangan. Nah, jadi Allah alam, dua-duanya memang boleh. Tapi yang lebih afdal adalah tangan terlebih dahulu seperti ini. Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah itu lihat posisi tangan dirapatkan. Beda dengan ketika takbir tadi. Ketika sujud, tangannya itu dirapatkan seperti ini. Nah, rapat. Paham? Dan rapatnya sebatas daun telinga, daun telinga atau sebatas bahu. Contoh seperti ini. Ini batas bahu. Kalau mau daun telinga, naikkan sedikit sih. Paham ya? Jadi sujud tadi cara turunnya lebih afdal pakai tangan terlebih dahulu. Kemudian ketika sujudnya tangan dirapatkan. Ingat wes, tangan dirapatkan. Dan terkadang boleh kita lakukan sebatas bahu atau sebatas daun telinga. Jangan sampai kayak gini. Wah, kemana itu sudah? Ke atas rambut, ke atas kepala. Jangan. Jadi seperti ini. Kemudian posisi tangan lengan tidak boleh dijatuhkan, dihamparkan ke tanah. Kayak gini. Sujudnya nggak boleh. Kenapa? Ini adalah sujud seperti sujudnya anjing. Yang Nabi SAW melarangnya. Nggak boleh. Jadi ininya harus diangkat. Diangkat, ingat, tapi jangan sikut kawan. Jangan ya. Disempet kita aja. Asalkan jangan dia menempel ke perut seperti ini. Paham? Tangannya diangkat, tapi jangan ngikut kawan. Jangan juga menempel ke perut. Ya Umar, paham ya? Ya, kemudian sujud tadi, masih sujud, kakinya gimana Ustadz? Kakinya dirapatkan seperti ini. Kakinya dirapatkan.
kemudian jari jemarinya menghadap ke arah kiblat seperti ini. Dirapatkan, jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian lututnya gimana? Lututnya jangan dirapat seperti ini. Ditinggikan dan direnggangkan seperti ini. Nah, lurus enggak ini? Lurus enggak berdirinya? Kalau ini sudah lurus berarti benar. Tapi kalau dia kayak gini, berarti ini tidak benar. Apalagi kalau dia seperti ini. Nah, ini enggak benar. Kalau dia lurus, pahanya berdiri, berarti sujudnya sudah benar insyaallah. Paham? Nah, jadi pahanya sudah kita bahas, kakinya juga sudah kita bahas. Jadi ketika sujud itu Nabi SAW perintahkan untuk kita sujud dengan 7 anggota sujud. 7 anggota sujud. Ustaz hitung. 7 anggota sujud itu adalah pertama dahi dan hidung 1. Berapa? 1. Tangan 2. Telapak tangan kiri 3. Jadi 1, 2, 3. Lutut 4. Kiri 5. Ujung kaki 6. Kirinya 7. Nah, inilah 7 anggota sujud. Jadi jangan ada yang sujudnya seperti ini. Nanduk, keningnya aja yang terkena, tapi hidungnya nggak kena, takut pesek katanya. Nggak ada, nggak nyambung. Jadi hidungnya harus kena ke lantai tempat sujud. Jadi Ustaz ulangi, kalau ditanya sujud dengan 7 anggota sujud itu apa? 1, sama-sama dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham Tom? Nah, seperti itu kita sujud. Kemudian setelah belajar tentang gerakan sujud, kemudian kita belajar tentang duduk di antara 2 sujud. Tahu duduk di antara 2 sujud? Ketika sujud ada duduknya, sujud lagi. Tahu kan? Nah, itu namanya duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Gimana cara duduknya? Cara duduknya seperti ini. Ini namanya duduk iftirash. Apa duduk iftirash? Duduk, nah apa namanya? Duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah, saya contohkan. Duduk iftirash itu adalah menaikkan kaki kanan, menegakkan kaki kanan dengan ujung kakinya menghadap, dilipat ke arah kiblat. Saya ulangi, kaki kanan diangkat dengan jari-jari menghadap ke arah kiblat. Kemudian kaki kiri dihamparkan, diduduin kaki kirinya. Ini namanya duduk iftirash. Kaki kanan diangkat, jari jemari ke kiblat, kaki kiri diduduin. Ini namanya duduk iftirash. Ada lagi satu duduknya. Tahu enggak duduk tawaruk? Kalau duduk tawaruk, yakni kaki kanan diangkat, jari jemarinya yang hadap kiblat, sedangkan kaki kirinya ditaruh di bawah kaki kanan seperti ini, lalu duduk di atas lantai. Ini namanya duduk tawaruk. Paham? Nanti kita akan jelaskan lagi duduk tawaruk ini kapan, duduk iftirash kapan. Nah, masih dalam duduk di antara 2 sujud tadi, kita duduknya kalau ditanya gimana kamu duduk di antara 2 sujud, duduk dengan iftirash. Karena duduk di dalam solat cuman ada 2. Pertama, tata cara duduk di dalam solat ada 2. Yang pertama duduk iftirash, kedua duduk tawaruk. Bedanya cuman di kaki kiri. Kalau duduk iftirash mendudukkan kaki kiri. Kalau duduk tawaruk, duduk di atas lantai, kaki kirinya ditaruh di bawah kaki kanan. Paham Tom? Nah, jadi duduk di antara 2 sujud tadi, setelah kita angkat kaki kanan, jari-jarinya menghadap kiblat, kaki kirinya kita duduk, tangannya gimana Ustadz? Tangannya ada 2 cara.
boleh taruh di atas lutut seperti ini, atau taruh di atas paha seperti ini. Paham? Boleh taruh di atas lutut seperti ini, taruh di atas atau taruh di atas paha seperti ini. Ini namanya duduk di antara dua sujud. Dah selesai. Kemudian apa selanjutnya kira-kira? Gerakan apa lagi? Bangkit dari sujud. Kita belajar bangkit dari sujud. Nah, bangkit dari sujud kita mau ke rakaat kedua dengan cara seperti ini. Allahu Akbar. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita duduk istirahat. Duduk apa namanya? Duduk istirahat. Jadi ketika bangkit dari sujud, tidak boleh langsung begini. Tidak boleh. Kalau bangkit dari sujud, ada namanya duduk istirahat. Ustaz contohkan. Allahu Akbar, duduk sebentar, teng, langsung bangkit. Nah, itu duduk istirahat. Ya, silakan. Jadi duduk istirahat itu gimana Ustaz? Duduk sejenak saja, sampai kira-kira tulang kita balik lagi seperti duduk, baru boleh bangkit. Sebagian orang kelamaan, kita contoh ya, ada yang lama duduk istirahatnya. Allahu Akbar. Nah, ini kelamaan, salah. Ada juga kecepatan. Allahu Akbar. Belum sempat lagi duduk, dah langsung bangkit. Ini salah. Yang benar adalah duduk sebentar. Lihat. Allahu Akbar. Sebentar. Tik. Nah, langsung naik. Dan menekan ke tanah, menekan ke lantai, boleh dua cara. Boleh menggempal seperti ini. Boleh juga begini. Dan tak boleh begini. Nah, jangan pergi. Allah. Jangan ya. Boleh begini atau begini. Tekan. Paham? Jadi jangan bilang, oh gini salah. Nggak sunnah. Nggak boleh. Begini juga boleh. Begini juga boleh. Yang nggak boleh itu gini. Allah. Itu yang nggak boleh. Nah, sekarang kita bangkit dari sujudnya sudah selesai. Setelah itu ada 3 lagi nih. 3 lagi ya. Setelah bangkit dari sujud, apa? Kita bahas tahiyat awal. Ketika kita sudah di rakaat kedua. Misalkan ini salat Isya. Berarti kita tidak langsung bangkit di rakaat kedua tadi ketika sujud di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, kita tahiyat awal. Ustaz, tahiyat awal duduknya gimana? Mudah. Tahiyat awal duduknya duduk iftirash. Apa lah tadi iftirash? Menegakkan kaki kanan, melipat jari-jarinya menghadap ke kiblat, mendudukkan kaki kiri. Tangan diletakkan di atas lutut atau di bawah, di atas paha. Ya. Sama seperti duduk di antara dua sujud, tapi ada tambahannya, Bang. Apa tambahannya? Tangan kanan seperti menggenggam, jari telunjuknya dihadapkan ke depan sambil digerak-gerakkan, disunahkan digerak-gerakkan. Seperti ini. Jangan begini ya. Ini namanya naik turun. Atau begini, ini namanya yang lingkar. Tapi digerakkan saja. Digerakkan. Ini cara yang pertama, digenggam tangannya, ditunjukkan jari telunjuknya. Cara yang kedua, perhatikan, jari tengah dan ibu jarinya diketemukan seperti ini, seperti melingkar. Kemudian ditunjukkan jari telunjuknya seperti ini. Nah, jadilah dia seperti ini. Coba lihat. Nampak? Jadi jangan buat gaduh. Wah. Walaupun memang benar gerakan ini adalah menjadikan syaitan lebih terasa kesakitan daripada pukulan besi. Memang benar. Tapi mungkin harus kita kuat-kuat.
Kan tidak mesti. Jadi harus biasa saja, gerakan-gerakan saja. Nah, gitu. Paham Tom? Jadi perbedaan duduk di antara dua sujud Umar dengan tahiyat awal tadi apa bedanya? Duduknya sama, duduk iftirosh. Yang jadi beda apa? Kalau tahiyat ada isyarat tangannya, itu saja yang menjadi bedanya. Dan tentunya bacaannya juga beda. Kemudian yang selanjutnya sebelum yang terakhir, yakni tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini berarti sudah pada rakaat keempat salat isya misalkan, atau rakaat ketiga salat maghrib, dan seterusnya rakaat keempat salat zuhur, rakaat keempat salat asar. Duduknya gimana? Duduknya duduk tawaruk. Apa tadi bedanya dengan iftirosh? Yakni kaki kanan diangkat, jari jemari menghadap kiblat, dan kaki kirinya ditaruh di bawah kaki kanan, duduk di lantai. Nah, jadinya seperti ini. Duduk di lantai. Sama, tangannya sama, berada di atas lutut atau di atas paha. Dan tahiyat akhir juga ada mengisyaratkan dengan tangan tadi. Boleh begini atau begini. Digerakkan. Paham ya? Yang terakhir. Boleh, silakan. Terakhir salam. Terakhir salam. Nah, salam setelah selesai membaca, salam ke kanan, menoleh ke kanan dan ke kiri, contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salamnya betul-betul menghadap ke samping, jangan Assalamualaikum, kepalanya aja gitu. Assalamualaikum. Jangan meleng gitu, tapi arahkan. Karena para sahabat pernah melihat putihnya pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul melihat ke kanan sehingga nampak bagian pipi beliau. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesailah kita bagaimana sifat gerakan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, sekarang siapa yang mau praktek? Yang mau praktek, pertama dia yakin bisa, kedua tentunya pakaian yang agak rapi. Apa nih? Yang lengkap. Nih, kayaknya agak lengkap pakaiannya. Coba Bang siapa namanya? Bang Sapik. Sini Bang Sapik. Nanti kalau ada yang agak-agak salah, Ustaz contohkan insyaallah. Ya, berdiri. Ya, silakan. Pertama berdiri menghadap ke arah kiblat dengan menggunakan sutranya. Sudah pas belum ini? Kira-kira 3 hastanya. Nah, coba diukur. Tapi bukan berarti setiap mau sholat diukur terus ya. Tapi kalau sudah diukur, maka begitulah perkiraan seterusnya. Nah, coba. Kalau untuk pertama kali tidak apa-apa. Tapi untuk lain kali ketika mau sholat sudah tahu berapa ukurannya. Nah, coba. Ya, kakinya dibuka sebesar dengan bahunya. Kemudian coba takbir. Ya, di atas dada. Nah, ya sudah benar. Kemudian coba rukunya. Coba ruku. Ya, rukunya ini jangan seperti ini. Nah, kepalanya turunkan. Nah, ya sudah lurus. Tangannya mencengkeram. Ya, sudah. Coba i'tidal. Tangannya coba agak di tangan gini. Nah. Ya, terus kurang ke depan lagi, ke depan kepalanya, ke depan lagi. Nah, ininya harus jauh dari perut, pahanya jauh dari perut. Ya, benar. Coba duduk di antara dua sujudnya. Ya, sudah bagus. Coba bangkit dari sujudnya. Sujud dulu. Baru bangkit dari sujud. Coba bangkit. Bangkit. Ya, sudah benar. Ya. Kalau i'tidal tadi gimana? Coba bangkit dari ruku dulu. Ruku. Nah, sami Allah liman hamidah.
Ya, tangannya ke samping atau menyelekap kembali. Yang banyak kita lakukan adalah di samping. Sekarang duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Coba lihat. Ya, sudah bagus. Ini namanya apa? Duduk iftiras. Coba duduk tawaruk. Ya, sudah bagus. Coba salam. Ya, barakallahu fikum. Ya, silakan duduk. Nah, mungkin ini saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ustaz sendiri dan kita semuanya. Dan ingat, ilmu yang kita pelajari adalah untuk diamalkan. Tidak ada orang yang menanam sebuah pohon tapi dia tak mau mengambil buahnya. Ini adalah orang yang bodoh. Nah, jadi kalau kita belajar dalam sebuah ilmu, hendaklah kita mengambil manisnya ilmu tadi. Dengan apa? Diamalkan. Semoga bermanfaat. Ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang pada tempatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.